Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas teknik listrik 1C. Di sini akan memaparkan hasil dari proyek PBL. Yang pertama, sebelum itu kami akan melakukan perkenalan itu. Yang pertama ada saya Daniel Hajar, lalu yang kedua ada Bintang Dharma Ramadan, lalu yang ketiga ada Dara Ramadan Karumi. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Nah, rangkaian listrik ini kan ya terdiri dari tiga, yaitu ada seri, paralel, dan kombinasi yang intinya sama, yaitu bertujuan untuk menciptakan rangkaian praktis dalam memahami membangun rangkaian. Jadi rangkaian itu kan ada tiga, yaitu rangkaian seri, paralel, dan kombinasi. Nah, lalu tujuannya itu kan yang pertama adalah membantu agar para mahasiswa ataupun para dosen memahami terkait tiga rangkaian tersebut, terus memberikan pengalaman, terus juga memberi pelajaran, di mana pada saat melakukan eksperimennya secara langsung. Nah, lalu yang pertama itu kan ada rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel ini kan merupakan rangkaian yang memiliki komponen memiliki dua atau lebih lintasan pada arus listriknya. Nah, jadi pada ujung-ujungnya komponen tersebut saling terhubung. Nah, rumus itu ada ini rumusnya nih, ada tegangan, ada V total, rumusnya ini, terus ada I total, rumusnya ada ini ya I1 tambah I2, terus ada R total, rumusnya adalah ini. Lalu selanjutnya ada rangkaian seri yang akan dibahas oleh Ya, Bintang. baik. Rangkaian adalah rangkaian yang hanya cuma satu lintasan. Jadi, yang awalnya paralel itu bisa dibelokkan ke kanan atau ke kiri. Kalau yang ini hanya tinggal lurus saja. Nah, jadi di sini ada rumusnya yaitu yang pertama tegangan total atau V total. Dan rumusnya ada ini V total itu hanya ditambah sampai seterusnya. Yang kedua, arus total atau I total. Nah, I total ini beda dengan nomor satu. Nomor satu itu ditambah kalau ini sama dengan hingga seterusnya. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu hambatan total atau R total. Nah, R total ini sama seperti nomor satu. R total sama dengan R1, R2, R3 hingga seterusnya. Ya, baik. Selanjutnya, Nah, selanjutnya ada rangkaian kombinasi yang akan dibahas oleh Darel. Ya, baik. Selanjutnya rangkaian kombinasi. Jadi rangkaian kombinasi itu simpelnya penggabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi rangkaian kombinasi itu tegangan dan arus pada komponennya. Eh, jadi rangkaian kombinasi itu dengan komponen rangkaian seri sama dengan tegangan totalnya. Dan arus pada komponen dalam rangkaian paralel sama dengan arus totalnya. Dan selanjutnya ini ada hukum Ohm yang dipakai di rangkaian kombinasi biasanya V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan, I adalah arus, dan R adalah hambatannya. Lalu di bawahnya ada rumus daya listrik yang dengan P sama dengan daya sama dengan I dikali V yang tadi. Selanjutnya, Oke, yang pertama adalah rancangan anggaran biaya rangkaian seri, yang mana di sini kami menggunakan beberapa bahan, yaitu ada papan MDF, jumlahnya satu, harga 2.500, lalu ada kabel dengan panjang 0,5 meter, harganya 1.000, lalu ada lampu buah lampu kecil, nah itu 3 biji, harganya 6.000, lalu fitting lampu 3 biji juga, lalu harga 3.000, lalu ada saklarnya ada satu, yaitu harga 4.000, lalu ada kartonnya setengah karton itu 2.500, lalu ada baterai 9 volt yang satu harga 15.000, nah totalnya itu ada 34.000. Lalu laba yang akan kami gunakan adalah 10%, sehingga 10% dari 34.000 adalah 3.400, jadi 30.000 ditambah 3.400 sama dengan ya kurang lebih 37.500 yang akan kami jual. Lalu yang kedua ada rancangan anggaran biaya paralel yang akan dibahas oleh Darel. sama seperti sebelumnya, rangkaian paralel ini bahan-bahannya hampir sama semua kecuali di lampu bohlam lampu kecil dan fitting lampu yang jumlahnya dikurangi satu. Jadi total biaya yang dikeluarkan adalah 31.000 dan diambil laba 10%. Jadi total jual nilai harga jual yang kita ambil adalah 36.000 rupiah. Oke, selanjutnya ada rangkaian kombinasi. Ya sama aja kayak tadi ya, cuman ada perbedaan di sini lampu bohlamnya dua, lalu fitting lampunya dua, saklarnya dua. Nah, total dari keseluruhan ini adalah 34.000 dengan laba 10% menjadi sama dengan kita akan menjual di harga 37.500. Nah, lalu sini ada gambar diagram rangka paralel. Di sini ya dari saklarnya itu kan di positif, dia ke kiri terus terbagi menjadi dua hambatan atau dua R di sini nih. Nah, sehingga dia akan menyala di sini pada rangka paralel. Dan kabel selanjutnya itu kan akan tergabung ke sisi negatif baterai. Lalu yang kedua ada gambar diagram rangkaian seri yang akan dibahas oleh Darel. Ya, rangkaian seri simpelnya sama seperti penjelasan sebelumnya, cuma ada satu jalur. Di sini bisa dilihat ada sumber tegangan di bawah dan di atasnya ada hambatan satu, dua, dan tiga.
Lalu di sumber tegangan positifnya terhubung ke saklar dan sumber tegangan negatifnya terhubung ke hambatan. Jadi walau saat hambatannya diputus satu, otomatis semuanya mati karena hanya ada satu jalur. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada rangkaian kombinasi. Nah, di sini tuh sebetulnya kita ingin konfirmasi bahwa pada saat kemarin ketika kita sudah konfirmasi oleh Bu Lisa selaku dosen pengampunya mata kuliah ini, nah di sini tuh sebetulnya bukan kombinasi terkait dengan adalah rangkaian paralel. Nah, sini juga sama aja dari baterai positifnya ditarik ke kiri sesuai dengan saklar, sehingga di sini nih seharusnya kalau rangkaian kombinasi ketika dari seri kan kombinasi itu kan paralel seri. Nah, kalau seri itu kalau satu mati semuanya mati. Tapi di sini karena di sini cuma paralel sehingga satu mati, yang lainnya tidak mati. Ini seperti itu. Lalu ya kesimpulannya adalah ya kan rangkaian itu kan dibagi tiga, ada seri, paralel, dan juga kombinasi. Nah, tiga-tiga ini kan memiliki beberapa perbedaan. Seperti kalau seri itu kalau satu mati semuanya mati. Bahkan kalau satunya mati itu yang lain juga nggak bisa nyala gitu. Nah, kalau paralel itu kan kalau berapapun hambatannya, tapi kalau satu mati itu ya tidak akan ngaruh, yang lain juga tetap nyala, kecuali ada masalah pada baterainya atau pada hambatannya sendiri. Nah, lalu kombinasi ini ya perpaduan antara paralel dan seri, sehingga kalau misalnya satu mati, yang serinya ya yang lain juga akan mati. Begitu juga kalau paralel, kalau satunya mati dia akan tidak ngaruh, sehingga ya itulah disebut dengan kombinasi, yaitu pergabungan antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, kesimpulannya mungkin seperti itu. Nah, di situ juga tadi kita sudah menjelaskan ada beberapa rumus seperti V total, I total, dan lain-lain. Dan juga ada cara menghitung daya, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.